NIM 1906047407. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang tentang menghentikan cara eksploitasi ikan hiu dan ikan pari di laut Indonesia. Oke, seperti yang kita tahu, satu eksploitasi itu seperti pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti pengambilan ikan hiu dan ikan pari. Itu termasuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Agar praktik penangkapan dan perdagangan hiu dan ikan pari bisa dikendalikan, menurut saya berkelanjutan, berbasis ilmiah harus ditetapkan tanpa toleransi. Hal itu dilakukan untuk mengatasi aktivitas eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan di Nusantara. Akibat-akibat eksploitasi ini seperti hiu dan ikan pari semakin hari semakin susah ditemukan oleh nelayan. Karena itu nelayan tidak bisa menentukan atau kapan waktu yang tepat untuk menangkap ikan dengan jumlah yang banyak, atau bisa disebut panen juga menjadi tak menentu bagi mereka. Padahal hiu sangat bermanfaat untuk menjamin satu ekosistem laut agar bisa strategis. Selain itu, dibandingkan dengan menjual daging ikan pari dan ikan hiu dan pari bernilai ekonomi tinggi jika kita jadikan sebagai objek wisata atau konservasi. Untuk menghentikan penangkapan hiu dan pari yang dilakukan nelayan dan pengusaha, cukup dengan tidak membelinya saja di pasaran. Jika permintaan tidak ada, maka otomatis penangkapan juga tidak akan ada. Untuk itu peran masyarakat di sini sangat penting, tegasnya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, lalu saya akan menjawabnya. Oke. Satu, bagaimana upaya perlindungannya? Di sini saya akan menjawab dengan jawaban saya sendiri, seperti misalnya ya, perlindungan untuk hiu paus diambil karena jenisnya sudah terancam punah dan perlindungannya. Juga ikan pari manta, perlindungannya tidak mempengaruhi kesejahteraan nelayan serta masyarakat terkait. Di samping itu, peraturan dibuat agar eksploitasinya tidak berlebihan dan bisa berkelanjutan. Peraturan mengenai perlindungan hiu di Indonesia memiliki riwayat panjang, terbagi mengikuti hukum internasional dan nasional. Satu lagi pertanyaannya, seperti apa peraturannya dan apakah termasuk dalam pasal Undang-Undang Dasar? Oke. Untuk peraturan internasional, Indonesia telah meratifikasi CITES atau melalui keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978. CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species merupakan konvensi perdagangan internasional untuk spesies tumbuhan maupun satwa liar yang terancam punah. Tujuan CITES selain melindungi satwa yang terancam punah adalah memastikan agar produk Indonesia, dalam hal ini perikanan, diterima oleh internasional maupun nasional. Hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelupaan, stay safe and healthy ya guys. Tetap ikuti aturan pemerintah supaya Surabaya ini dan Indonesia semakin dijauhkan dari adanya COVID-19. Semoga Indonesia juga terbebas dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Bye.